Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Al-Islam yang Allah muliakan, mari bersama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya yang diberikan kepada kita semua, sehingga di kesempatan malam hari ini Allah terus memberikan kenikmatannya kepada kita, kenikmatan yang sangat besar, kenikmatan yang sangat agung, yang seharusnya kita bisa menggunakan kenikmatan ini sesuai dengan kehendak, sesuai dengan keinginan sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan untuk beribadah kepadanya, kita gunakan untuk beramal saleh, sehingga nantinya kita mendapatkan daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan untuk baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh di jalannya. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita, semoga Allah meneguhkan hati kita untuk terus bisa mengikuti jalannya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Al-Islam yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yasin ayat yang ke-12. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allah mengatakan, sesungguhnya kami, kata Allah, yang menghidupkan yang telah mati, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, mencatat apa yang mereka lakukan, apa yang telah mereka kerjakan, wa atharahum, dan kami juga mencatat peninggalan-peninggalan mereka atau apa-apa yang telah mereka tinggalkan. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu telah kami tetapkan di dalam food. Rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menegaskan kepada kita bahwa segala buatan kita, segala amalan kita, baik itu amal yang soleh maupun amal yang tidak, semuanya dilihat, semuanya diperhatikan dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang luput sedikit pun. Kita berada di kamar, Allah tahu. Kita mengerjakan sholat qiyamul lail jam 1 malam di pojok mihrab, Allah tahu. Kita sholat malam di rumah kita, Allah tahu. Tidak ada yang terlepas sedikit pun dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mencatat itu. Untuk apa? Agar ketika nanti kita diperlihatkan, kita tidak bisa menolak lagi apa yang sudah kita kerjakan. Kenapa? Karena sudah ada catatannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita mengetahui bahwa segala perbuatan kita, segala amalan kita yang baik dan yang buruk pun Allah tahu,
maka yang harus kita lakukan adalah memastikan diri kita untuk selalu beramal, beribadah hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang suami yang bekerja, niatkan bekerjanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai mahasiswa thalibul ilmi, niatkan bahwa saya keluar dari rumah untuk thalibul ilmi hanya mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lainnya. Orang berikan pelayanan yang terbaik kepada suaminya, itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Pastikan ibadah yang kita lakukan hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan Allah wa ta'ala juga mencatat bekas-bekas peninggalan kita, baik itu peninggalan-peninggalan yang bersifat baik maupun yang buruk. Allah catat itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini termasuk dari peninggalan-peninggalan kita di dunia ini yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Apabila anak Adam, kita semua ini anak Adam, anak keturunan Nabi Adam alaihi salam, meninggal dunia, maka seluruh amalan itu akan terputus illa min thalathin, kecuali 3 hal. Apa itu? Yang pertama, sodaqotun jariyah, sodakoh jariyah. Ini di bulan Ramadan kita mengingatkan bersama bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, kata Ibnu Abbas, disebutkan dalam satu riwayat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan. Nabi Muhammad itu adalah manusia yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di puncak kedermawanannya itu ketika datang bulan Ramadan. Masya Allah. Kenapa? Karena di bulan Ramadan amal soleh Allah lipat gandakan pahalanya. Di bulan Ramadan segala pintu kebaikan-kebaikan Allah mudahkan. Maka sedekah jariyah yang kita keluarkan di jalan Allah, tentunya sedekah jariyah ini banyak bentuknya. Bisa jadi semen untuk membangun masjid ini, ada di antara mungkin harta kita yang sudah menjadi semen untuk bangunan ini, ya. Setiap masjid itu digunakan untuk beribadah kepada Allah, aliran pahala itu akan terus mengalir kepada kita meskipun kita nanti berada di alam barzah, meskipun nanti kita sudah meninggal dunia, tapi peninggalan-peninggalan kita masih banyak. Atau misalkan juga AC, ketika itu digunakan sehingga jamaah merasa nyaman beribadah kepada Allah, maka itu pun menjadi amal soleh kita yang pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Ini yang pertama, ya, sedekah jariyah. Perbanyak sedekah jariyah, terutama di bulan Ramadan, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang keistimewaan Ramadan, Rasulullah mengatakan fihi lailatun hiya khairum min alfi syahr faman hurima khairaha faqad hurim. Di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa dari kebaikan di malam itu, maka dia telah terhalang dari kebaikan-kebaikan yang ada. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika ada kota infak berjalan di waktu tarawih seperti ini, itu jangan dia lewat begitu saja. Itu adalah amal jariyahnya akan menemani kita di alam kubur kita. Makanya terkadang kita itu sedih lihat kota amal kok jalannya cepat sekali gitu loh. Ya, ini lewat jalan tol atau jalan biasa gitu. Sini lewat lagi, lewat lagi. Ayo, ini bulan Ramadan, ikhwati fillah wa iyyakum.
Jangan biarkan kotak infak yang ada di depan kita itu kemudian berlalu begitu saja tanpa kita periksa, tanpa kita berikan yang terbaik dari harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini yang pertama, termasuk amal jariah atau apa, peninggalan-peninggalan kita yang akan bermanfaat untuk kita di akhirat kelak. Yang kedua apa? Ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Sedekah jariah kita sudah kerjakan, alhamdulillah. Kotak infak tidak kita lewatkan. Kotak yang ada di depan tidak kita lewatkan setiap malam. Sekarang yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, menyampaikan kebaikan adalah tugas setiap muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan semangat kepada kita untuk menyampaikan kebaikan. Dalam hadis yang sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innallaha wa malaikatahu hattal huta hatta namlata fi juhriha wal huta fil bahri la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, para malaikat-malaikatnya yang mulia, hatta namlata fi juhriha, sampai semut yang ada di lubangnya, wal huta fil bahri, dan sampai ikan hiu yang ada di dalam dasaran lautan, mereka senantiasa mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang menyampaikan kebaikan. Allahu akbar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, menyampaikan kebaikan tidak harus statusnya menjadi seorang ustadz, tidak. Menyampaikan satu kebaikan tidak harus bertitel SPDI, MA, doktor, LC dan seterusnya, tidak. Setiap kebaikan yang kita ketahui, maka kita punya handil untuk menyampaikan daripada kebaikan itu. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan kepada kita, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku meskipun satu ayat tok. Ketika kita sampaikan kebaikan itu, kita mendapatkan doa. Sampai semut-semut itu ikut mendoakan kita. Ini kan sesuatu yang sangat besar. Apalagi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagi para pengajar Quran ini juga masya Allah luar biasa. Para musyrifut tahfidz di sini luar biasa. Amal jariah antum panjang insya Allah. Amal jariah antum panjang insya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, ya, man 'allama ayatan min kitabillah, barang siapa yang menyampaikan atau mengajarkan satu ayat dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan pahala selama ayat itu dibaca oleh orang yang kita ajarkan. Allahu akbar. Kita mengajarkan bagaimana membaca surah Al-Fatihah yang benar, bagaimana membaca huruf H yang benar, bagaimana kha yang benar, bagaimana membaca huruf yang benar. Ketika itu dipraktekkan oleh murid kita, ya, maka setiap murid itu membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan aliran pahala yang luar biasa banyaknya. Allahu akbar. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan nanti ketika mahasiswa itu menjadi seorang ustadz, karena mahasiswa Islam insya Allah menjadi seorang ustadz, walaupun itu mungkin guru bagi anak-anak TPA gitu kan. Tapi ustadz kan dipanggilnya, dia mengajarkan Al-Quran lagi, kita dapat pahalanya lagi. Masya Allah luar biasa ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sampaikan kebaikan meskipun itu sedikit. Jangan kita menunggu status kita menjadi seorang ustadz, jangan menunggu status kita mempunyai gelar seorang MA atau seorang doktor, tidak. Kebaikan ketika kita mengetahuinya, kita berhak untuk menyampaikannya. Kemudian yang terakhir, anak yang soleh, bentuk daripada peninggalan kita di dunia ini yang akan terus pahalanya mengalir sampai kita meninggal dunia. Anak yang soleh. Dan saya ingatkan di sini, yang sekarang sudah umur 60 tahun, 70 tahun, bahkan mungkin 80 tahun, antum harus ingat bahwa antum semua punya orang tua yang harapannya sama dengan harapan kita hari ini kepada anak-anak kita.
Terkadang orang tua zaman sekarang itu lupa kalau dia itu punya orang tua. Pesannya kepada anak-anaknya apa? Nak, kamu jadilah penghafal Al-Quran ya nak. Nanti biar bapak ketika meninggal dunia itu nanti dipakaikan mahkota kebesaran, dipakaikan pakaian kebesaran yang indahnya, Masya Allah nak, tidak pernah terlihat di dunia. Dia lupa bahwa orang tuanya juga berharap kepadanya untuk menjadi penghafal Al-Quran, sehingga orang tuanya juga akan mendapatkan mahkota kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang saya ingatkan bersama-sama ya. Sekali lagi, kita yang hari ini punya anak yang selalu berpesan kepada anaknya, wahai anakku baca Al-Quran, wahai anakku hafalkan Al-Quran, wahai anakku ajarkan Al-Quran. Yakinlah orang tua kita dulu juga berharap sama dengan kita hari ini. Artinya kita juga jangan kemudian berlepas diri dari belajar Al-Quran. Jangan kemudian kita mengatakan kepada diri kita, saya sudah tua. Ini alasan lagu lama, Pak. Sudah enggak populer ya. Alasan itu sudah enggak sudah enggak terkenal lagi, sudah enggak familiar lagi. Orang sering beralasan sudah tua ketika mau belajar Al-Quran. Tidak. Sahabat itu masuk Islamnya sudah tua-tua, Pak. Nabi aja diangkat menjadi seorang nabi umur berapa? 40 tahun. 40 tahun kalau sekarang sudah jadi alasan untuk tidak belajar Al-Quran. Pak, kenapa nggak belajar Al-Quran? Alah nak, sudah kepala 4. Loh, Nabi diangkat menjadi seorang Nabi aja udah kepala 4. Sahabat-sahabat itu masuk Islamnya sudah tua-tua. Tapi apakah mereka beralasan, wah Rasulullah saya sudah tua, saya nggak bisa belajar lagi? Ada nggak antum dalam sejarah mendapatkan kemudian orang-orang tua di zaman Nabi beralasan untuk tidak belajar ilmu agama disebabkan karena umur? Ada? Sepertinya saya belum pernah mendapatkannya. Kemudian beralasan, waduh saya mengucapkannya susah Ustaz, belajar qaf aja seminggu nggak bisa. Oh seminggu, baru seminggu saya punya murid belajar huruf qaf 3 bulan nggak selesai. Qaf, apa susahnya? Padahal makanya saya ingat, setiap saya mengajarkan huruf qaf saya ingat bapak itu, saya nggak sebut namanya ya. Setiap belajar huruf qaf saya ingat bapak itu ya. Kenapa? Karena dia 3 bulan belajar huruf qaf nggak selesai. Datang duluan, Ustaz koreksi qaf saya Ustaz. Coba Pak. Biasa Pak ya, orang kalau mau saran kayak gitu Pak. Itu relaksasi itu namanya Pak ya. Makanya imam-imam itu terkadang kalau mau imam kan gitu juga kan. Antum melihat imam-imam itu, imam sholat itu kalau mau imam kan ini benerin kancingnya, kemudian ngelus-ngelusin badannya. Itu sebenarnya nggak perlu itu Pak, cuman itu untuk relaksasi. Loh sama murid saya itu kayak gitu. Betul kan? Dengerin Ustaz ya. Iya Pak. Lama Pak. Ketika coba Pak. Ko. Waduh, masih salah Pak. Po. Gitu kan. Lagi Ustaz ya. Iya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ko. Terus kayak gitu memang belajar Al-Quran kayak gitu. Baik, barakallahu fikum, karena ini kultum saya khawatir nanti menyita banyak waktu. Hanya ini yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Saya kemarin mendapat dengar dari keluhan panitia, tolong khotibnya itu kalau sebelum ceramah diingetin jangan lebih daripada 15 menit. Saya nggak tahu hari ini sudah 15 menit atau belum ya. Kayaknya 15 menit lebih 5 menit kayaknya. Baik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Di bulan Ramadan perbanyak amal soleh, perbanyak peninggalan-peninggalan yang bisa menjadikan hidup akhirat kita menjadi lebih baik dan lebih berkah insyaallah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.